Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 1 pembelajaran 4 ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah atau doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, kelas 4 Luxor. Di sini kita akan belajar kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu ya? Kita akan cari tahu bersama-sama ya. Oke, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi dari ayat ini kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha bekerja dengan kemampuan dan juga dengan keadaan kita. Nah, bekerja di sini maksudnya dinilai dari usahanya. Jadi di sini kita diminta untuk berusaha, berikhtiar. Berikhtiar itu bukan hanya untuk mencari nafkah, termasuk juga mencari ilmu. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa memahami konsep kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi sesuai dengan keberadaan sumber daya alamnya. Oke, kelas 4 Luxor, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 ya. Apa saja? Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan perekonomian di masyarakat kita. Apa sih produksi? Apa sih distribusi? Apa sih konsumsi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita perlu memahami dulu apa sih definisi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini pasti siapapun melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama di sini ada definisi produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya itu produksi. Produksi itu artinya membuat produk dari suatu barang yang nilai jualnya itu rendah. Dengan dilakukan produksi, maka nilai jualnya akan bertambah. Contoh di kelas 3 kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi pangan, ya kan? Nah, di situ ada makanan contohnya seperti tepung. Tepung, kalau kamu beli tepung aja 3.000 dapat banyak, 5.000 dapat banyak, 10.000 dapat yang gede. Tapi kalau sudah diproduksi menjadi sesuatu yang baru lagi, maka nilai jualnya akan bertambah. Contohnya seperti roti. Roti itu bahan dasarnya adalah tepung. Yang awalnya tepung itu nilai jualnya hanya sedikit atau rendah, nah bisa menghasilkan sesuatu yang nilai jualnya menjadi tinggi gitu ya. Jadi produksi itu adalah proses atau kegiatan menambah nilai sesuatu sehingga menghasilkan barang, dan barang itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu ya. Contohnya di sini ada gambar pabrik mobil yang awalnya itu hanya sebuah besi-besi yang mungkin nilai jualnya sedikit. Ketika diproduksi menjadi sebuah mobil, maka nilai jualnya akan menjadi bertambah gitu. Nah, di sini yang kedua ada pabrik obat yang awalnya zat kimia nilainya sedikit, dirubah atau diolah atau diproduksi namanya ya, diproduksi menjadi sebuah obat sehingga menjadi obat yang memiliki nilai yang tinggi, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, roti. Ini adalah pabrik roti yang awalnya dari tepung menjadi roti. Itu adalah
Produksi. Cara menghafalnya, produksi, lihat gambarnya ini adalah pabrik semua. Pabrik adalah tempat untuk menghasilkan sesuatu. Berarti produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Itu namanya produksi. Nah, dilihat di sini di gambarnya ada orang yang membuatnya ya. Tuh, ada orang yang membuat mobilnya, ada orang yang membuat obatnya, ada orang yang membuat rotinya. Karena ini adalah kegiatan produksi, orangnya itu disebut produsen. Apa? Produsen. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu definisi distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui para agen agar sampai ke konsumen. Maksudnya adalah itu kegiatan menyalurkan itu artinya mengantar gitu ya, distribusi, diantar gitu, dianterin. Contohnya di sini ada gambar ya, yang pertama diantarnya lewat darat. Nah ini ada truk, dianterin pakai truk nih, misalkan ada pabrik tadi sudah produksi beras ya. Nah, produksi obat, produksi roti. Nah, diantar ke agen-agen atau ke penjual-penjual menggunakan truk ini. Nah, jadi distribusi adalah kegiatan nganterin, kegiatan menyalurkan gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada yang melalui jalur laut ya, diantarin lewat kapal gitu. Nah, yang ketiga ini gas-gas yang ada di pabrik setelah diproduksi disalurkan ke agen-agen. Selain melalui darat dan juga laut, untuk kegiatan distribusi juga bisa diantar melalui udara ya, dengan pesawat. Nah, sekarang sama seperti tadi, di sini ada orang yang menyalurkan, ada orang yang menyalurkan, ada orang juga yang menyalurkan. Orang yang menyalurkan ini disebut distributor. Yang ketiga, definisi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Jadi konsumsi itu artinya menghabiskan, Kak. Kita makan, kita habisin gitu. Itu namanya konsumsi. Contohnya nih ada ibu-ibu lagi belanja. Terus di tempat makan ada orang yang lagi makan. Nah, di warung ada yang beli. Nah, itu namanya konsumen. Orang yang membeli, orang yang makan. Nah, itu namanya konsumen. Kegiatan yang mereka lakukan namanya konsumsi gitu ya. Kegiatan menghabiskan atau menggunakan produk yang sudah dihasilkan tadi oleh produsen ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Sekarang jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan sumber daya alamnya. Tadi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah meminta kita untuk bekerja sesuai dengan keadaan kita. Nah, kita bisa lihat nih sekeliling daerah kita. Misalkan ada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, pekerjaannya umumnya bekerja sebagai petani karena sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, tanahnya subur gitu ya. Terus curah hujannya juga bagus untuk mengairi tanaman itu. Oke, selanjutnya masyarakat yang tinggal di pantai biasanya bekerja sebagai nelayan karena sumber daya alam yang ada di sekitar mereka yaitu lautan yang berhamparan ikan-ikan yang siap untuk ditangkap gitu ya. Nah, untuk masyarakat perkotaan biasanya bekerja di bidang perdagangan, perindustrian, pendidikan. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat di perkotaan itu memiliki pekerjaan yang heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu beragam ya. Jadi pekerjaannya beragam. Contohnya di sini kalau di pedalaman pekerjaannya rata-rata petani. Kalau di pantai rata-rata pekerjaannya nelayan. Kalau di perkotaan itu beragam, banyak banget pekerjaannya karena di perkotaan itu sumber daya alamnya sedikit. Maka dari itu mereka lebih banyak ada yang bekerja di perdagangan, perindustrian, bahkan ada yang di pendidikan gitu ya. Pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Sumber daya alam setempat akan membentuk karakter masyarakatnya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, membuat produk.
atau pabrik tempat untuk membuat sesuatu. Orangnya disebut produsen. Gitu ya. Yang kedua, distribusi, menyalurkan, dianterin. Nah, itu kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini orang yang mengantarkan itu disebut distributor. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi dimakan ya. Cara ingetinnya dikonsumsi, dimakan, dihabiskan sebagai pembelinya. Nah, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Oke, yang ketiga, jenis pekerjaan masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tadi masyarakat mana yang memiliki pekerjaan heterogen? Yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan karena sumber daya alamnya minim. Gitu ya. Oke. Terima kasih kelas 4 Luxor yang sudah menyimak video hari ini. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.